Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada video kali ini saya akan menunjukkan kepada saudara bagaimana menggunakan command if dan else pada Microsoft Excel VBA. Dan di sini adalah contoh sederhana. Yang pertama akan saya tunjukkan bagaimana cara merubah nilai angka menjadi nilai huruf yang mungkin saudara juga sudah sangat sering menggunakan atau mengaplikasikan pada Microsoft Excel. Jadi seperti sistem penilaian seperti biasanya, kalau di sini nanti akan bisa merubah nilai angka menjadi nilai huruf, dan di sini untuk membuat user form-nya saya hanya menggunakan satu buah, label teks, lalu kemudian ada 2 buah text box dan satu buah button. Ini hanya untuk memberikan, arahan apa yang harus dimasukkan, lalu kemudian di sebelah kanan ini ada kotak yang saya beri nama angka. Jadi nanti kita akan menginputkan angkanya di atas ini, lalu kemudian ketika kita klik konversi, maka nanti akan muncul nilai hurufnya di sini. Sehingga di sini saya berikan nama huruf untuk variabelnya. Lalu bagaimana untuk codingnya sendiri? Kita double klik bagian konversi ini, dan di sini sudah ada if then else-nya, bagaimana cara aplikasinya. Kalau saudara menggunakan di Microsoft Excel ya tampilannya memang dia rata ya, dari kiri ke kanan terus-menerus, tidak ada, enter ke bawahnya, tidak ada baris yang baru, karena di Microsoft Excel dia barisnya hanya satu saja. Sedangkan kalau di VBA ini saudara bisa melihat bagaimanakah bentuk realnya dari perintah if then else-nya, kurang lebih seperti ini. Jadi untuk yang pertama, jika nilai angka, jadi ini adalah variabel angka yang saudara masukkan tadi, ya. Jika angkanya lebih dari 90, maka nanti pada kotak huruf akan muncul nilai A. Nah, ini karena apa kok diberi tanda petik 2? Karena A, B, C, D, dan E ini adalah string, ya, bukan sebuah angka. Jadi untuk memunculkan dia ke dalam kotak harus kita beri tanda petik agar terdeteksi sebagai string, begitu. Kalau tidak ada stringnya bagaimana? Kalau tidak ada stringnya nanti dia akan, muncul pemberitahuan A tidak ada nilainya, ya. Jadi kalau misalkan saudara hanya mengetikkan angka A saja, nanti berarti asumsinya A itu ada nilainya, padahal A tidak ada nilainya. A di sini hanyalah sebuah huruf atau sebuah string. Oleh karena itu agar dia bisa muncul kita tambahkan tanda petik. Sama seperti kalau saudara menuliskan message box yang pada 2 minggu yang lalu ya. Jadi untuk memunculkan itu di layar harus ada tanda petiknya karena itu adalah sebuah kata-kata. Kemudian setelah nilai A ini di bawahnya ada else if. Apa artinya? Else if artinya berarti apabila nilainya kurang dari sama dengan ya. Karena ini kan lebih dari 90 berarti selain ini adalah kurang dari sama dengan 90. Berarti 90 ke bawah. Lalu ada syaratnya lagi, di bawahnya 90 tetapi lebih dari 80. Nah, makanya untuk baris yang ini artinya adalah untuk range dari 81, 80,000 sekian sampai 90 ya. Jadi kalau saudara inputkan 80,01 pun masih termasuk ke dalam range yang ini, nilainya adalah B. Itu untuk yang baris yang kedua. Baris selanjutnya ada else if angkanya 70 ya, berarti antara 70,0 sekian sampai 80, maka nilainya C. Di bawahnya lagi nilainya D, dan selain itu else ya. Jadi untuk sisanya kita berikan else, artinya apa? Berarti di bawahnya 60 atau di bawah sama dengan 60. Jadi 60 ke bawah itu nilainya E. Itu untuk perintahnya. Jadi cukup sederhana untuk menggunakan perintah if then else pada input angka. Untuk mengetes dari user form saudara bisa klik ini, run sub atau user form. Nanti akan muncul seperti ini. Ini saya kalau masukkan angka 90, maka nilainya adalah B ya. Karena tadi untuk mendapatkan nilainya harus lebih dari 90. Jadi kalau sudah ngetiknya 90,01, ini nggak kelihatan, nilainya akan A ya. Atau 91 ya dia nilainya pasti A. Angkanya 78, nilainya adalah C.
Lalu tadi kalau misalkan kita berikan contoh yang di bawahnya lagi nilainya adalah 50, maka harusnya nilainya adalah E. Itu adalah untuk contoh sederhana penggunaan eh, if then else pada user form. Lalu apakah kita akan berhenti di sini? Tentu tidak ya. Kita akan mencoba menggunakan eh, aplikasi if then else ini pada perhitungan volume bejana ya, volume bejana atau volume vessel di sini. Vesselnya di sini ada round bottom, ada top round juga, setengah lingkaran di bawah dengan di atasnya. Sehingga kalau saudara ingin menghitung volumenya atau menghitung massanya pun ya, maka ada tiga bangun ruang yang harus saudara hitung kalau ini penuh, yaitu setengah lingkaran di bawah, kemudian silinder yang di tengah dan setengah silinder yang di atasnya. Sehingga kalau kita hanya mengetahui ketinggian cairan, lalu kita ingin menghitung volumenya, bagaimana caranya? Maka ada tiga kondisi di sini. Kondisinya apa? Yang pertama adalah apabila level cairan ini ada di bawah round bottom, ya, yang di bawah tangki bawah, setengah lingkaran yang di bawah. Jadi ketika D-nya atau ketinggian cairannya di bawahnya jari-jari ini. Nah, di bawah jari-jari ini maka rumusnya menggunakan rumus yang ini. Ini silahkan bisa diturunkan sendiri dengan menggunakan rumus setengah bola ya. Dan dianalogikan dengan volume totalnya. Lalu kemudian untuk yang kedua, bagaimana jika ketinggian cairan ada di antara silinder ini sampai ke sebelum tutup, sampai H-R. Jadi ketinggian total tangki ini H, ini R, maka berarti batasnya sampai sini. Apabila level cairannya ada di batas ini, maka rumus yang digunakan adalah rumus yang kedua. Jadi dari R sampai ke sini ketinggian cairannya, rumusnya yang digunakan adalah yang ini. Dan yang terakhir apabila ketinggian cairannya itu hampir memenuhi tangki atau di atasnya H-R. Di bawahnya body vesselnya. Jadi hampir menutupi tangki. Maka rumus yang digunakan adalah ini karena semakin banyak ya karena ada tiga bangun, ada tiga volume yang kita hitung, volume setengah lingkaran penuh, volume silinder dan volume setengah lingkaran yang belum tentu penuh. Bisa penuh, bisa tidak. Gitu. Kalau untuk yang kedua, yang dihitung adalah jelas volume setengah lingkaran penuh ditambah dengan volume silinder yang bisa penuh, bisa tidak. Untuk yang kondisi yang paling rendah, volumenya adalah di bawahnya setengah lingkaran. Setengah bola ya, setengah bola. Gitu. Nah, lalu bagaimana cara mengaplikasikan ini pada VBA user form atau pada Microsoft Excel user form? Maka ini kita tinggal bawa saja ke Microsoft Visual Basic. Di sini juga saya sudah membuat user form untuk tank kalkulator. Jadi pada bagian Excel-nya ini pada Excel ini sudah saya buatkan kira kurang lebih skemanya bagaimana yang akan kita buat. Jadi di sini ada 1 2 3 4 5 label teks untuk menunjukkan apa yang harus saudara isikan dan satuannya apa. Nah, ini yang penting ya, saudara harus menambahkan satuannya. Karena kalau tidak tahu satuannya apa, maka saudara tidak tahu berapakah satuan dari variabel yang saudara hitung. Nah, ini ada ketinggian tangki, ada radius tangki, densitas dari liquid, kemudian kedalaman dari liquidnya, kemudian massa dari liquidnya. Nanti ini akan muncul dari hasil perhitungan. Dan oleh karena itu ada juga 4 text box untuk input dan 1 text box untuk outputnya. Jadi ini untuk inputnya ada 1, 2, 3, dan 4. Ini adalah untuk yang output. Kemudian ketika klik calculate nanti hasilnya akan muncul di sini. Ini ada sebuah gambar di sini untuk menunjukkan apa itu, mana yang ketinggiannya, mana yang ketinggian total tangki, mana yang jari-jarinya ya, gitu. Baik, kita masuk ke Visual Basic-nya. Jadi di sini sudah saya buat Visual Basic sesuai user form sesuai dengan gambaran yang ada di Microsoft Excel tadi. Di sini untuk penamaan, untuk nama tangki kalkulatornya saya berikan nama tank_calc. Lalu kemudian ini saya beri nama HT. Kenapa kok tidak H?
Memang amannya untuk penamaan yang ada di sini ya, yang ada di dalam variabel sini, jangan menggunakan singkatan. Kalau bisa menggunakan nama yang panjang terlebih dahulu. Ini saya beri nama HT, bisa juga saudara tuliskan height. Tidak bisa kalau height di sini, height itu sudah dipakai, sorry. Height itu di sini terpakai oleh, ini dia, height ketinggian dari box-nya. Jadi tidak bisa menggunakan height. Nah, ini menggunakan yang lain, nanti kalau misalkan error dia akan keluar. Variabel sudah digunakan gitu. Lalu kemudian di sini ada radius, ada row, dan ada depth untuk ketinggian cairannya. Yang di bawah sendiri ini adalah mesh. Lalu untuk gambarnya, bagaimana cara menginputkan gambar? Ini saudara ada gambar 2 gunung dan 1 matahari. Ini tinggal diklik saja, diklik di mana saja. Lalu kemudian untuk memasukkan isi gambarnya, ini ada variabel picture. Silakan diklik dan masukkan JPG-nya ya. Tinggal dipilih JPG-nya yang mana yang mau dimasukkan. Lalu kemudian untuk ketinggian dan lebar dari gambar ini silahkan disesuaikan. Di sini ada ketentuannya. Kalau sudah membuat kotak, ini ada kotaknya ya. Kalau sudah lagi akan muncul. Ini memiliki ketinggian 72 dan 72 lebarnya. Pixel ya, ini pakainya pixel. Jadi untuk gambarnya agar bisa masuk ke sini harus sudah sesuaikan terlebih dahulu. Oh, kalau kotaknya sekian berarti saya harus apa namanya? Meresize gambar saya menjadi ukuran 72 kali 72. Untuk gambar saya yang ini saya resize menjadi 216 ketinggiannya 155,95 dan ketinggian lebarnya 121,45. Nah, ini saya edit dulu. Begitu untuk menyiapkan gambarnya. Lalu kemudian di sini ada tombol quit dan tombol calculate. Yang paling gampang bisa dibuat untuk perintah tombol quit-nya dulu, yaitu untuk mengunload tank kalkulator ya atau tank_calc sesuai dengan nama yang ada di sini, nama yang ada di user form-nya. Lalu kemudian untuk yang calculate-nya akan muncul seperti ini yang sudah saya masukkan. Ini saudara silakan dicoba ulang. Lalu kemudian nanti dicek apakah berhasil atau tidak ya. Nah, untuk perhitungan volume tadi di PowerPoint menggunakan pi atau pi 3,14. Nah, ini bisa kita ambil dari Excel. Caranya adalah menggunakan pi sama dengan, jadi ini kita berikan nama variabel terlebih dahulu. Pi sama dengan dari worksheet function pi kurung buka kurung tutup. Artinya mengambil nilai pi dari Excel. Jadi otomatis nilainya 3,14 bla 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 sekian. Lalu kemudian kita harus mengkonversi inputan yang ada di text box tadi menjadi sebuah angka. Nah, ini menjadi sebuah angka. Karena kalau tidak dibuat seperti ini, nanti dia akan bisa ke replace value-nya. Sehingga di sini untuk amannya, lebih amannya dirubah menjadi value. Kalau tidak dirubah pun kadang bisa, kadang tidak. Tapi untuk nyari amannya sebaiknya dirubah menjadi value seperti ini. Jadi ini saya rubah saya konversi menjadi value nilainya masing-masing. HT sama dengan value dari HT, R value dari radius, dan D sama dengan value dari depth-nya. Jadi ini saya rubah nama variabelnya di perhitungan user form ini. Tadi radius dari kotak radius, depth dari kotak depth, HT juga dari kotaknya HT. Tapi di sini saya rubah menjadi HT R dengan D. Yang row enggak, karena row di sini nanti hanya dipakai di perhitungan terakhir, makanya dia bisa digunakan langsung. Nah, ini kok saya ubah menjadi value karena nanti ada persyaratan tadi untuk satu buah kondisi ada perhitungan, di sana ada HT minus R. Nah, ini kalau tidak dirubah menjadi value, nilai HT dengan R-nya itu kadang-kadang yang terbaca oleh Excel itu tidak akurat gitu. Jadi tidak masuk ke dalam persyaratan. Makanya amannya dirubah menjadi bentuk value dulu. Nanti silakan dicoba sendiri kalau misalkan mau mencoba bedanya apa kalau dijadikan value dengan yang tidak. Nanti silakan dicoba apakah bisa berjalan atau tidak. Kalau berjalan berarti mungkin karena versi Excel-nya. Bisa jadi. Nah, untuk yang pertama kondisinya apa? Saya mulai dari yang kondisi yang paling atas ya. Jadi ini saya mulai dari kondisi yang paling atas. Jadi yang pertama adalah kalau kondisi ketinggian cairannya itu lebih dari H-R, berarti pada saat kondisi airnya ada di atas ini. Saya mulai dari persamaan yang ketiga. Lalu kemudian yang kedua persyaratan adalah ketika ketinggiannya lebih dari R. Jadi ketika di bawah sini sampai ke di bawahnya H-R. Ini pakai rumus yang kedua dan yang terakhir adalah ketika dia lebih dari 0. Maka nanti rumus yang dipakai adalah rumus yang pertama. Gitu. Nah, ini dia. Kita mulai yang pertama ketika
D-nya adalah lebih tinggi dari kondisi. Nah, ini saya masukkan nilai kondisi karena untuk berjaga-jaga ketika dia tidak terbaca di persyaratan if ini. Saya tambahkan kondisi di sini. Kondisi sama dengan HT minus R. Ya, ini adalah satu kondisi yang kita pakai HT minus R, kondisi kon sebagai value dari konnya. Ketika D-nya atau ketinggian cairannya lebih dari HT minus R atau dari kondisi ini, maka saya tambahkan if lagi. Saya tambahkan if lagi. Karena dia eh, bisa digunakan untuk menghitung ketika ketinggian cairannya lebih dari 0, lebih dari HT-nya. Jadi untuk yang kondisi yang di atas ini, ketika HT-nya minus D kurang dari 0, artinya apa? HT-nya lebih kecil daripada D. Artinya apa berarti? Ketinggian cairannya melebihi dari tinggi maksimal tangki. D itu kan tinggi cairan, HT-nya adalah ketinggian tangki. Jadi ketika ketinggian tangki dikurangi ketinggian cairan kurang dari 0, berarti kan kondisi liquidnya sangat tinggi sekali di atas dari HT. Maka nanti akan muncul kalau tangkinya itu overload atau tangkinya penuh. Volumenya harusnya tidak 0 ya, harusnya lebih dari 100%. Tapi ini saya biarkan 0 saja, yang penting nanti ada keluar message box-nya, ada tangkinya overload. Itu yang saya harapkan nanti keluar kalau dimasukkan nilai ketinggian cairannya lebih lebih besar daripada nilai HT. Lalu kemudian kalau tidak, artinya apa? Berarti dia di bawahnya HT atau di bawahnya tangki masih dalam kondisi normal atau di tangki itu tidak penuh tidak melebihi ketinggian tangkinya, ketinggian cairannya. Maka pakai persamaan yang ketiga, ini adalah persamaan yang ketiga. Kemudian saya selesaikan if-nya untuk yang kondisi yang di atas. Selain itu untuk kita masuk ke kondisi yang kedua, berarti dia di bawahnya si HT-R, tapi dia di atasnya R. Berarti kondisi ini adalah di bawahnya HT-R, tetapi di atasnya R. Maka pakai rumus yang kedua. Dan selanjutnya untuk yang ketiga adalah ketika D-nya itu di atasnya 0 tetapi di bawahnya R. Ya, di atasnya 0 tapi di bawahnya R. Pakai rumus yang pertama. Lalu kemudian yang terakhir menggunakan else. Artinya apa? Kalau volumenya itu minus atau tidak ada isinya sama sekali atau sama dengan 0. Nah, jadi ini kalau lebih dari 0 nanti bisa dihitung, tapi kalau angkanya 0 maka message box-nya akan muncul no liquid di sini. Itu untuk perhitungan volume, ya, untuk volumenya. Lalu bagaimana dengan masanya? Karena kan tadi kan di sini saya masukkan kotak box yang isinya adalah massa, ya, yang namanya adalah massa di sini, mass. Maka kita buat perhitungan di sini. Ada mass sama dengan aslinya kan perhitungan mass sama dengan rho dikalikan dengan volume saja. Nah, untuk perhitungan itu kan kadang-kadang ada komanya. Nah, untuk memunculkan komanya kita menggunakan ini format number, lalu kemudian kurung buka, kurung tutup. Di dalamnya ada perkaliannya untuk menghitung mass, yaitu rho dikalikan volume. Kemudian ini digit komanya berapa yang saudara inginkan untuk dimunculkan di user form. Kalau mau dihitung di luar juga boleh, rho dengan volumenya itu di atas begini dihitung apa gitu. Berat sama dengan rho kali volume. Lalu kemudian mass sama dengan format number kurung buka berat, 2. Itu juga boleh. Yang penting konsisten untuk penulisan variabelnya. Baik, ini kita akan coba. Nah, di sini sudah saya buat perhitungan manual. Ini kalau misalkan saya masukkan angka 5, di bawahnya 1 untuk radiusnya, dan rho-nya 1000, untuk liquid depth-nya 0,5, maka yang keluar masanya adalah sekian kilogram. Sama ya. Kemudian kalau 2, ketinggian 2 meter untuk ketinggian cairannya, maka masanya 5,235,99. Sama persis ya. Nah, kemudian kalau ketinggian 4,5, maka masanya juga sama, 12,959. Bagaimana kalau lebih dari tinggi tangki ya, 6 misalkan. Maka akan muncul tulisan tank overload dan ininya kereset jadi 0. Kemudian bagaimana kalau 0, maka harusnya no liquid, 0 juga. Nah, itu dia untuk perhitungan contoh penggunaan if dan else pada tank calculation dengan menggunakan kondisi yang berbeda-beda ya, karena dia memiliki
bentuk geometri yang berbeda untuk di setiap segmennya. Saya rasa itu untuk, penjelasan mengenai penggunaan if then else pada user form Visual Basic. Silakan saudara coba terlebih dahulu dan saudara aplikasikan dengan menggunakan kasus yang lainnya. Bisa menggunakan misalkan perhitungan bilangan Reynolds yang ada persyaratan, eee, Reynolds number-nya, apakah dia laminar, turbulent, ataupun intermediate. Tapi ya tidak hanya sekedar menghitung itu ya, jadi bisa menghitung berapakah flow rate-nya atau berapakah, eee, apa namanya, menghitung kerja pompanya berapa. Nah, itu berbasis dengan menggunakan bilangan Reynolds tadi. Jadi untuk mengaplikasikan if then else ini akan lebih berguna ketika saudara memiliki sebuah kasus yang memerlukan grafik dan grafik itu memiliki beberapa kondisi. Ya, jadi ada beberapa kondisi, nah itu bisa di-breakdown dan dibuat ke dalam sebuah coding untuk dipilih masuknya ke dalam kondisi yang mana. Oke, saya rasa cukup itu untuk penjelasan user form pada if then else. Silahkan dicoba dan dikerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.